video kali ini, aku akan kembali melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Aryu. Siapa nih yang nungguin film ini? Nah, sekarang kita telah masuk di episode ke-14. Gak kerasa ya guys, sebentar lagi mau tamat. Yaudah deh, tanpa berlama-lama, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu terlihat Kang Soyoung yang mulai berusaha untuk membuat kedekatan Han Ji-an dan Eun Byul menjadi retak dengan mengatakan semua pengorbanan Han Ji-an yang dilakukannya untuk menolong Eun Bi. Ditambah lagi, Kang Soyoung juga mempertanyakan seseorang yang sebenarnya Han Ji-an sukai. Namun, Eun Byul yang mendengar hal itu justru sama sekali tidak mempedulikannya. Dan tiba-tiba saja ia langsung menyerang Kang Soyoung. Karena dia tahu jika Kang Soyoung berniat akan merusak hubungannya dengan Han Ji-an. Seketika, Kang Soyoung pun menjadi sangat ketakutan. Dan di saat itulah Eun Byul langsung pergi begitu saja. Melihat Eun Byul yang sangat marah, Han Ji-an pun hanya bisa terdiam. Dan ia juga ikut pergi meninggalkan Kang Soyoung. Saat mereka berdua akan kembali ke kelasnya, Han Ji-an pun mulai terlihat sangat mengagumi Eun Byul. Karena Eun Byul sangat berani melawan Kang Soyoung. Saat itu Eun Byul juga memberitahu Han Ji-an tentang Gong Tae yang menyusul Eun Bi ke Tongyong. Seketika Han Ji-an yang mendengar hal tersebut menjadi sangat terkejut karena dia tidak tahu jika Eun Bi kembali ke Tongyong. Kemudian di sisi lain terlihat Pak Guru Kim yang sedang berada di kantor polisi. Dan ternyata tujuan Pak Guru Kim saat itu adalah untuk menyerahkan diri terkait kasus kematian Jung So-in saat jam pelajarannya. Dan saat itu Pak Guru Kim juga merasa sangat menyesal sekali karena telah menutupi semua kebenaran tentang kasus tersebut. Namun, detektif yang menangani kasus tersebut justru malah menjadi kebingungan karena kasus itu sudah dianggap selesai oleh pihak pengadilan. Lalu setelah itu terlihat sang ibu yang kembali membujuk Eun Bi agar mau kembali ke Seoul. Sang ibu juga berniat akan segera mengajukan surat adopsi untuk Eun Bi. Namun Eun Bi yang mendengar hal itu justru malah merasa sedih karena dia tidak bisa meninggalkan adik-adiknya yang masih berada di panti asuhan. Eun Bi mulai meminta waktu kepada sang ibu untuk memikirkannya kembali. Dan tak disangka, ternyata pembicaraan Eun Bi tersebut juga didengar oleh salah satu adik panti asuhannya. Setelah itu, Eun Bi pun mulai pergi ke rumah Abu untuk mengambil medali emas yang dulu pernah dia tinggalkan di sana. Namun tak disangka, saat itu Eun Bi juga malah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jung Ha. Seketika Jung Ha yang melihat Eun Bi berada di sana pun menjadi sangat terkejut karena dia mengira jika Eun Bi benar-benar hilang. Jung Ha juga langsung meminta maaf kepada Eun Bi karena selama ini dirinya lah yang telah membuat berita tentang kematian Eun Bi. Dan tujuan Jung Ha melakukan hal itu sebenarnya untuk menghukum Kang Soyoung yang selalu membuli Eun Bi. Namun, hal yang dilakukannya tersebut malah membuat dirinya sendiri menjadi terbuli. Kemudian setelah Eun Bi berhasil membawa medali emas ke panti asuhan, tiba-tiba saja adik panti asuhannya yang bernama Rajin mulai menghampiri Eun Bi. Dan di saat itulah Eun Bi juga langsung memberitahunya jika ia akan kembali ke Seoul untuk mengembalikan medali emas tersebut kepada pemilik aslinya. Saat itu sebenarnya Eun Bi merasa sedih karena dirinya tidak bisa meninggalkan adik-adik panti asuhannya. Namun ternyata adik panti asuhannya tersebut mulai mengerti keadaan Eun Bi. Dan dia pun juga tidak keberatan jika Eun Bi meninggalkan panti asuhan. Mendengar hal itu, Eun Bi menjadi merasa lega dan dia pun juga berjanji akan selalu berkunjung ke sana. Keesokan harinya saat berada di sekolah, terlihat Pak Guru Kim yang mulai menemui direktur sekolah untuk memberikan surat pengunduran dirinya. Namun, sang direktur yang mengetahui hal itu justru malah memarahi Pak Guru Kim karena dia tahu jika alasan Pak Guru Kim keluar dari sekolah pasti berkaitan dengan kasus kematian Jung So-in. Seketika, sang direktur pun mencoba untuk mempertahankan Pak Guru Kim agar tidak keluar. Namun Pak Guru Kim tetap bersikeras untuk mengundurkan diri. Karena sebenarnya Pak Guru Kim juga sudah tidak ingin menutupi semua kebohongan yang telah dilakukan pihak sekolah. Saat itu dia pun juga meminta kepada sang direktur untuk segera mengungkapkan kebenaran tentang kematian Jung So-in. Di sisi lain, terlihat Han Ji-an yang menemui Gong Tae. Dan ternyata tujuannya saat itu hanyalah untuk menanyakan tentang keadaan Eun Bi.
karena dia tahu jika kemarin Gong Tae menemui Yoon Bi di Tongyong. Namun, Gong Tae yang mendengar hal tersebut justru malah menjadi kesal karena Han Yi-an tiba-tiba saja mempertanyakan Yoon Bi. Di saat itulah Gong Tae menyadari jika Han Yi-an juga menyukai Yoon Bi. Adegan pun berganti. Terlihat Kang Soyoung yang sedang menelepon teman-temannya yang berada di Tongyong untuk pergi ke panti asuhan membuli Yoon Bi karena dia tahu jika saat ini Yoon Bi berada di sana. Namun tanpa dia sadari, ternyata Yoon Bil mendengar semua pembicaraannya. Dan seketika dengan sangat berani, Yoon Bil pun langsung mengambil ponsel Kang Soyoung dan membantingnya. Ia terlihat sangat kesal karena dia tahu jika Kang Soyoung akan membuli adiknya lagi. Dan saat itu ia juga kembali mengancam Kang Soyoung agar tidak mengganggu adiknya lagi. Setelah itu, Kang Soyoung mulai meminta Yoon Bil untuk bertemu. Dan ternyata tujuannya hanyalah untuk menanyakan tentang kasus kematian Jung So In. Karena Gong Tae tahu jika Yoon Bil terlibat dalam kasus tersebut. Saat itu, Yoon Bil mulai menjelaskan tentang kejanggalan hasil otopsi Jung So In, yang dimana sebelum otopsi tersebut dilakukan, pihak kepolisian telah memperkirakan waktu kematian Jung So In. Namun, saat hasil otopsi tersebut keluar, ternyata hasilnya sangat berbeda dari yang dikatakan sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Gong Tae pun kembali teringat dengan hasil otopsi yang dilihat di ruangan sang ayah. Dan dia pun juga mulai menyadari jika hasil otopsi tersebut telah dipalsukan oleh ayahnya sendiri. Malam harinya saat berada di rumah, Gong Tae mulai menemui sang ayah untuk mempertanyakan tentang hasil otopsi yang dia temukan. Namun sang ayah yang mengetahui Gong Tae mencampuri urusannya justru langsung memarahinya karena sang ayah merasa jika Gong Tae berusaha untuk menghancurkannya. Padahal sebenarnya tujuan Gong Tae saat itu hanyalah untuk membuat sang ayah menyadari semua perbuatannya agar sang ayah tidak menyesal. Hingga pada akhirnya sang ayah pun mulai menyadari semua perbuatannya. Saat itu, sang ayah langsung dijemput oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Gong Tae yang mengetahui sang ayah ditangkap hanya bisa terdiam. Sesampainya sang ayah di kantor kepolisian, dia juga langsung memberikan bukti asli hasil otopsi kematian Jung So In. Dan saat itu, sang ayah juga langsung mengakui semua perbuatannya tersebut seorang diri tanpa menyangkut pautkan dengan Pak Guru Kim. Kemudian di sisi lain, terlihat Yoon Bi yang telah kembali ke Seoul untuk menemui Han Yi-an. Dan mereka berdua pun juga mulai berbicara empat mata di sebuah taman. Saat itu, Han Yi-an langsung memberitahunya tentang program rehabilitasi yang sedang dia jalankan untuk memulihkan cederanya. Karena Han Yi-an berniat akan kembali menjadi atlet renang seperti sedia kala. Mendengar hal tersebut, Yoon Bi pun merasa sangat lega dan dia pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia juga langsung mengembalikan medali emasnya agar Han Yi-an bisa kembali memberikan medali tersebut dan menepati janjinya kepada Yoon Bil. Namun sebelum itu, Han Yi-an juga meminta kepada Yoon Bi untuk tidak kembali pergi meninggalkannya karena ia sendiri sudah mulai merasa nyaman dengan adanya Yoon Bi di kehidupannya. Dan saat itu Yoon Bi pun juga berjanji tidak akan menghindari Han Yi-an lagi. Kemudian saat Yoon Bi akan kembali pulang ke rumahnya, tiba-tiba saja dirinya mulai melihat berita tentang ayah Gong Tae yang tertangkap karena kasus kematian Jung So In. Dan seketika Yoon Bi pun langsung mencoba untuk menghubungi Gong Tae. Namun ternyata saat itu Gong Tae terlihat sedang sakit dan dia juga malah pingsan. Yoon Bi pun langsung menolong Gong Tae untuk dilarikan ke rumah sakit. Di saat itulah Yoon Bi juga langsung memberi kabar kepada ibu Gong Tae. Sang ibu yang mengetahui anaknya yang sedang sakit itu langsung datang ke rumah sakit. Namun ternyata hal tersebut justru malah membuat sang ibu menjadi merasa sedih. Kemudian sebelum sang ibu pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan Yoon Bi yang masih berada di sana. Saat itu sang ibu menjadi menyesal karena selama ini dirinya tidak pernah bisa memperhatikan Gong Tae. Namun walaupun seperti itu, kini sang ibu merasa senang karena dia tahu jika Gong Tae mempunyai teman yang selalu memperhatikannya. Kemudian sang ibu juga menitipkan sebuah hadiah untuk Gong Tae kepada Yoon Bi. Dan dia pun juga langsung berpamitan untuk kembali pulang. Lalu Yoon Bi pun juga mulai masuk ke dalam kamar untuk melihat Gong Tae yang saat itu mulai tersadar.
Di saat itulah Gong Tae merasa sangat bahagia karena mengetahui Yunbi berada di sampingnya. Walaupun Gong Tae tahu jika Yunbi tidak mungkin menerima cintanya. Kini, setelah kasus kematian Jung So In tersebut selesai, Yunbyul pun mulai memberanikan diri untuk pergi ke rumah Jung So In. Namun saat itu, Yunbyul juga langsung bertemu dengan Jun Min Yong. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi ke kamar Jung So In untuk mengenang kisah masa lalunya dulu, yang dimana Yunbyul sangat bersahabat baik dengan Jung So In. Yunbyul pun menjadi menangis dan saat itu dirinya juga merasa sangat menyesal karena telah mengabaikan Jung So In semasa hidupnya. Dan ternyata saat ini sang kakak juga telah memaafkan Yunbyul. Kemudian setelah Gong Tae sembuh dari sakitnya, dia pun mulai mengajak Yunbi untuk makan bersama. Dan di saat itulah Yunbi juga tidak lupa untuk memberikan hadiah titipan dari ibu Gong Tae. Namun Gong Tae yang mengetahui hadiah tersebut dari sang ibu justru malah mengabaikannya. Lalu setelah mereka berdua selesai bersenang-senang, Gong Tae pun kembali mengantar Yunbi pulang ke rumahnya. Kemudian sebelum mereka berpisah, Gong Tae juga kembali mengungkapkan perasaannya kepada Yunbi. Dan di saat itulah, tiba-tiba saja Gong Tae langsung mencium pipi Yunbi. Seketika Yunbi pun menjadi terdiam tanpa kata. Namun tanpa mereka sadari, ternyata saat itu Han Yi-an sudah berada di belakang mereka dan melihat semuanya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.